niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa itu demokrasi, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana demokrasi itu menurut pandangan Quran. Demokrasi itu lahir di Yunani, abad ke-4 atau ke-6 sebelum Masehi. Dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara yang terbanyak. Di situ mereka memilih pemimpinnya, mereka pilih berdasarkan pilihan yang terbanyak. Apabila ada 2 kandidat atau lebih, yang dipilih yang terbanyak itulah yang nanti menjadi pemimpinnya. Sepertinya seolah-olah kalau kita lihat cukup adil ya. Karena memang selera rakyat maunya itu ya itu. Kalau tidak ya tidak. Kalau pemimpinnya yang adil, mereka bisa teruskan dengan pemilihan. Kalau pemimpinnya tidak adil, mereka tidak teruskan. Tapi saudara, sebenarnya tidak demikian. Apakah memang dalam Kitabullah, ajaran para nabi, yang terbaik adalah melalui voting, yang terbaik adalah melalui pilihan terbanyak? Tidak demikian. Ya. Kalau kita lihat ya, bahwa yang terbaik adalah musyawarah, yang terbaik adalah mufakat. Mufakat adalah sebuah jalan di mana majelis bermusyawarah, menentukan pendapat, menghasilkan suara bulat. Setelah suara bulat itu ditentukan dengan cara diskusi, dengan cara berdebat mungkin, atau cara mencari mahroja sidkin, jalan keluar yang terbaik. Itulah yang terbaik, bukan melalui voting, bukan melalui pilihan yang terbanyak. Ada satu mobil isi 5 orang, kita mau ke Bogor, 3 mengatakan belok kiri, 2 mengatakan belok kanan, maka mobil itu akan belok kiri, meskipun belum tentu Bogor itu kita belok kiri. Suara seorang kriminal dengan suara seorang ustadz dalam demokrasi sama. Suara seorang pejabat, suara narkoba dengan suara seorang ahli agama sama satu sama satu. Padahal kalau suara ini ditentukan oleh orang banyak, bisa jadi melenceng. Kalau orang banyak yang melenceng, dan memang kebanyakan manusia itu melenceng. Kebanyakan manusia itu di dalam Quran dikatakan tidak tahu. Wa intuti aksaro ma fil ardi yudilluka an sabilillah inna yattabi'una illa zonna wa inhum illa yakhrusun. Al-An'am ayat 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa intuti aksaro mangfil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, jadi luka ansabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gak ada yang benar. Inna yattabi'una illa zonna. Apa yang mereka upayakan dan mereka kemukakan tersebut hanyalah zonna. Zonna itu artinya hanya duga-duga belaka, hanya prasangka belaka. Bahkan di ayat itu dikatakan mereka itu tidak lain hanyalah berdusta. Ayat dalam Al-Quran itu mengatakan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, melenceng. Karena umat manusia ini banyak maunya melenceng. Yang namanya nafs di dunia ini, orang tuh maunya yang enak-enak saja. Manusia maunya yang nyaman-nyaman saja. Manusia maunya gampang, simple. Bahkan dikatakan manusia itu sebenarnya banyak yang tidak tahu dan banyak yang melenceng. Jadi kita nggak bisa ngikutin kebanyakan orang. Segala hal, pendapat, atau apapun itu, kita cari yang terbenar. Kita cari dasar yang terbaik. Apapun keputusannya itu, kita cari keputusan dengan alasan-alasan yang terbaik. Demikian juga dalam musyawarah. Diperlukan satu ijtihad dan satu silang pendapat, silakan saja. Asalkan nanti ditemukan dasarnya apa, si A sama si B, konflik, idfa bilatihi ahsan, bantah-bantahan, berbantah-bantahan dengan cara yang baik. Nanti akan ketemu jalan yang benar, akan ketemu solusi yang terbaik, mahroja sidkin, ya, jalan keluar yang terbaik. Nggak pas kalau kita mengikuti orang kebanyakan dengan cara voting, dengan cara demokrasi tadi. Karena dalam Al-Quran katakan tadi, nggak pas kalau kita ngikuti suara orang kebanyakan. Suara kebanyakan, suara mayoritas. Suara mayoritas menyesatkan. Nah, ini satu hal yang mesti kita pelajari. Kita telaah, silakan. Nah, ditelaah kembali ayat tersebut. Ini adalah satu telaah kajian dari kita kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.